Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bakhtiar dengan NIM 10040110 akan memenuhi tugas mempertampilkan video. Ya, di sini saya menggunakan materi ada tiga, yaitu yang pertama konsep neoliberalisme dalam ekonomi politik menurut Friedrich von Hayek, lalu Milton Friedman dan Thatcherisme. Nah, materi ini tuh sebelumnya sudah saya presentasikan di kelas dulu. Ya, neoliberalisme adalah salah satu pandang ekonomi dan politik yang telah memainkan peran penting dalam perkembangan masyarakat dan perekonomian dunia sejak pertengahan abad 20. Untuk memahami konsep ini dengan lebih baik, penting untuk melihat latar belakang historis dan konteks di mana pemikiran neoliberal muncul, menjelaskan latar belakang konsep neoliberalisme dalam ekonomi politik dengan fokus pada kontribusi Friedrich von Hayek, Milton Friedman, dan gerakan politik Thatcherisme. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua menghadapi tantangan besar dalam merekonstruksi ekonomi yang hancur akibat perang. Banyak negara Eropa dan Asia mengalami destruksi ekonomi yang parah. Di Amerika Serikat terjadi perubahan besar dalam struktur ekonomi pasca perang. Krisis ini memunculkan kebutuhan untuk pemikiran baru dalam ekonomi politik. Lalu yang kedua, saya menggunakan teori ekonomi politik. Ekonomi politik merupakan suatu cabang ilmu yang membahas bagaimana persoalan ekonomi politik yang terjadi di suatu negara dan diselesaikan dengan metode politik sebagai kekuatan pendukung driven force dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Hubungan kedua cabang ilmu tersebut bermakna eksploratory atau menjelaskan berkaitan keduanya dan bersifat normatif, sebagaimana harusnya bersifat berkaitan di antara kedua disiplin ilmu tersebut. Teori-teori ekonomi politik melibatkan pemahaman tentang bagaimana interaksi antara faktor ekonomi dan politik serta mempengaruhi kebijakan ekonomi, distribusi kejayaan, dan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada tiga materi, ya, tentang teori pilihan rasional. Nah, teori pilihan rasional adalah tindakan rasional individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau preferensi. Lalu ransacking teori. Nah, ransacking teori ini sudah pernah dijelaskan oleh Pak Umam. Nah, saya jelaskan kembali. Ini adalah merupakan kerangka konseptual yang memberikan pemahaman tentang perilaku individu atau suatu kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dengan tidak melibatkan kontribusi pada produksi atau nilai tambahan di masyarakat. Lalu ada teori redistribusi kombinasi. Nah, ini terjadi berkenaan dengan sistem politik yang tertutup yang dilandasi oleh sistem hukum yang tabur dan ketidakan rule of law di aspek ekonomi yang menyimpulkan bahwa ekonomi politik harus tunduk pada kegiatan politik. Lalu negara welfare state. Nah, konsep welfare state merupakan sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Program ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, negara menerapkan konsep negara welfare state memiliki kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan, atau pencegahan pada masalah sosial. Ada beberapa negara yang menerapkan sistem welfare ini, di antara negara Skandinavia, negara yang ada di sebelah utara Eropa. Nah, Skandinavia merasa bahwa salah satu alasan terjadinya depresi ekonomi yang ada di Inggris dan Amerika Serikat ialah karena kedua negara itu tidak mampu menerapkan konsep continental model of welfare state dengan baik, sehingga pada akhirnya negara tersebut memutuskan untuk melaksanakan konsep welfare state yang disesuaikan dengan kultur mereka. Sekian, terima kasih.